Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel ini. Kali ini kita akan membahas tentang sesuatu yang agak sedikit berbeda dari biasanya. Kali ini kita akan membahas tentang makanan. Nah, sudah tentu di Indonesia ini ada dua jenis restoran makanan yang paling merakyat dan paling banyak di Indonesia. Salah satunya adalah warteg atau warung Tegal. Nah, kali ini kita akan membahas tentang kenapa warteg itu bisa sebegitu banyaknya di Indonesia dan kenapa hal itu bisa terjadi. Karena kan selera orang Indonesia dari Sabang sampai Merauke tentunya berbeda-beda, tetapi kenapa warteg ini yang berasal dari satu daerah bisa menguasai pasar restoran ataupun pasar makanan yang berada di Indonesia. So, mari aja kita bahas langsung di Belajar Dulu Yuk kali ini. Nah, jadi seperti yang udah kita tahu sebelumnya, warteg itu adalah singkatan dari Warung Tegal atau akronim dari Warung Tegal. Rumah makan tradisional asal Tegal ini sudah banyak menemani masyarakat Indonesia dalam beberapa puluh tahun terakhir untuk memenuhi kebutuhan makanan sehari-hari. Nah, sudah pasti Warung Tegal ini sudah tersebar hampir di seluruh Pulau Jawa. Nah, di warteg ini juga biasanya menyajikan makanan-makanan rumahan atau makanan-makanan khas Jawa. Persebarannya menyebar mulai dari Jakarta, daerah sekitar Jabodetabek, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan hampir menguasai seluruh Pulau Jawa. Nah, ciri khas dari warteg ini menyimpan seluruh makanannya yang berada di etalase. Nah, jenis-jenis warteg juga beragam ya, tergantung dengan pintunya. Bisa kita lihat ada warteg yang mempunyai satu pintu, lalu ada juga warteg-warteg yang menggunakan dua pintu di kanan dan kirinya, sehingga pengunjung bisa lebih banyak masuk lewat kedua pintu tersebut. Nah, bagaimana awal mulanya warteg ini yang berasal mulanya dari Tegal, menjadi terkenal di Jakarta dan sekitarnya, terutama di kawasan Jabodetabek. Nah, kembali kepada tahun 1950-an, Presiden Soekarno yang kala itu memindahkan ibu kota dari Yogyakarta menuju Jakarta, menginisiasikan untuk membangun gedung-gedung yang berada di Jakarta ini. Nah, para pekerja yang didatangkan dari daerah Jawa dan sekitarnya, yang terutama Tegal, memboyong serta istri dan keluarganya ke sana untuk mengadu nasib di Jakarta. Nah, biasanya para lelaki tersebut bekerja sebagai kuli bangunan di proyek-proyek ibu kota negara yang baru tersebut. Nah, sedangkan istrinya mencari pekerjaan lain dengan cara berjualan masakan atau makanan. Banyak orang-orang pergi ke Jakarta untuk mencari kerja. Kemudian, di antara pekerja-pekerja itu kan membutuhkan makan itu. Orang-orang itu diantaranya juga menjual makanan kecil untuk pekerja-pekerja itu. Orang Tegal dari dulu sudah biasa asli masak ketika zaman Sultan Agung itu. Eranya Sultan Agung mau menyerang Betawi, itu Tegal menjadi lumbung padi. Nah, awalnya yang dijual hanya seperti biasa, nasi, tahu, tempe, dan telur. Dan dibungkus dengan daun pisang yang disebut dengan nasi ponggol. Nah, lama-kelamaan, para pekerja yang sudah mulai terbiasa dengan masakan tersebut, dan juga dengan harganya yang merakyat, membuat bisnis tersebut semakin menjamur dan semakin banyak di daerah sana. Dengan seiring berkembangnya zaman dan para penikmat warteg yang semakin menyebar mulai dari kalangan menengah ke bawah, menengah hingga menengah ke atas, dan bahkan sekarang lifestyle di Jakarta sendiri, para pekerja kantoran mulai sering makan dan beristirahat makan siang di warteg. Dikarenakan warteg sekarang sudah berinovasi dengan menyimpan menu-menu yang lebih beragam seperti soto, daging, aneka jenis tempe, tahu yang diolah dengan berbagai cara, dan juga variasi minuman yang semakin banyak saat ini. Tak heran, warteg pun menjadi primadona dan bersaing dengan nasi Padang yang mulai menjamur di Indonesia juga. Lalu ada itu tadi, menu-menu pertanian tadi dari pare, oyo, walu, ore, itu yang mudah didapat, jangan nggak begitu repot. Hampir sama mesti ada itu. Ya makanan tradisi yang cukup merakyat lah. Sekarang sudah banyak perkembangan. Ya, itu seperti ada dagingnya lebih banyak. Tak heran warteg menjadi primadona kita saat ini. Dikarenakan gaya hidup sekarang yang menuntut untuk lebih cepat dan juga sesimpel mungkin dalam memilih makanan dan mencari makanan. Tidak heran dengan kepopuleran warteg saat ini, para pedagang warteg bisa mendapatkan omset yang lumayan tinggi. Dari mulai yang terendahnya 2 juta hingga 10 juta per bulan. Nah, di dunia warteg ini juga terdapat seorang tokoh warteg yang sangat dikenal bagi para pendiri usaha warteg yang dikenal dengan Mbah Bergas. Nah, Mbah Bergas ini adalah orang asal Tegal yang mengajak para masyarakat Tegal untuk berbondong-bondong mengadu nasib di Jakarta untuk membuka usaha restoran nasi warteg. Hingga saat ini dibuat sebuah pemakaman
yang dinamakan Mbah Bergas, untuk menghormati jasa Mbah Bergas yang sudah mempopulerkan warteg di daerah Jakarta dan Jabodetabek. Penghasilan di warteg ini memang bukan kaleng-kaleng. Jika kita sudah merintis dari bawah sekali dan sudah memiliki bisnis warteg yang besar, bukan tidak mungkin kita akan menjadi orang kaya. Seperti di daerah asalnya, di Tegal, ada kampung yang namanya Kampung Warteg. Disitulah tinggal beberapa juragan-juragan warteg yang sudah memulai bisnis warteg sejak dari dulu dan kini memiliki bisnis warteg yang besar, sekarang hidup di rumah-rumah yang mewah. Nah, desa tersebut adalah desa Sidokaton dan juga desa Sidapurna yang berada di Tegal. Nah, para juragan-juragan warteg ini memiliki bisnis warteg yang tersebar di Jakarta. Tak heran, mereka pun memiliki bisnis warteg yang besar di daerah sana dan menyebabkan mereka menjadi sukses saat ini. Makin ke depan kan emang orang-orang makin tahu bisnis kami ya, dan mereka tuh banyak kan tertarik, terutama orang-orang yang emang sudah mendekati pensiun. Dia biasanya di zona aman, dia kerja mungkin 2-3 tahun, 1 tahun sebelum pensiun, itu biasanya banyak yang emang pengen gabung kami. Oh, menarik. Nah, gimana? Ada yang mau coba bisnis warteg sekarang? Nah, itu dia adalah sejarah warteg di Indonesia, mengapa dia bisa berkembang sampai sejauh ini, dan mengapa bisnisnya tetap eksis berada sampai sekarang, dikarenakan memang kecintaan masyarakat Indonesia itu sendiri terhadap makanan Tegal yang terkenal enak dan juga simple, seperti masakan rumahan. Nah, oke, segitu dulu video kita kali ini. Terima kasih yang sudah menonton hingga akhir. Buat teman-teman yang mau rekomendasiin video yang akan kita bahas selanjutnya, boleh komen di bawah. Jangan lupa share, like, dan subscribe ya. Sampai jumpa di konten berikutnya. Dah.